Saya kembalikan kepada kaum muslimin di Indonesia. Akankah menempatkan khilafah itu sebagai apa? Kan itu kan. Apakah ini sebagai ancaman atau sebagai harapan di masa depan? Ya sebagaimana Rasulullah sudah menyatakan ya bahwa khilafah ala min haji nubuwah itu akan tegak kembali. Nah, kapan tegaknya? Ya kita tidak mengetahuinya gitu loh. Namun yang perlu dicatat di sini adalah apakah mungkin sesuatu yang akan dijalankan dan ditegakkan itu tanpa ada pengetahuan terhadapnya. Nah, di sini peranan dakwah itu berjalan, Mas. Nah, untuk mengenalkan kepada umat Islam apakah Islam itu punya sistem pemerintahan tersendiri dan juga pernah dijalankan ribuan tahun dengan segala dinamikanya, itu kan butuh namanya pencerahan, menyebarluasan, mendakwahkan itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya ada Prof. Suteki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, maaf ini Mas, ini gambarnya agak goyang-goyang ini. Oh gitu ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sinyalnya kayaknya ini kena sabotase ini. Ya, Prof. Suteki, kita akan membahas satu tema yang juga hangat di tengah-tengah masyarakat. Ini terkait dengan konvoi khilafah, Prof. Ya. Konvoi khilafah yang beberapa hari lalu viral. Saya coba ambil berita dan bacakan dari Tempo. Konvoi pengendara sepeda motor di Jakarta Timur bagikan brosur khilafah. Tempo.co Jakarta. Aksi sekelompok orang yang konvoi motor sambil mengkampanyekan khilafah menjadi viral dan perbincangan di media sosial. Aksi konvoi khilafah ini langsung diselidiki oleh polisi. Konvoi sepeda motor yang membawa atribut khilafah tersebut diketahui sempat membagikan selebaran saat melintas di Jalan Raya Bogor, Keramat Jati, Jakarta Timur. Salah satu warga yang sehari-hari menjadi petugas keamanan toko baju di Jalan Raya Bogor, Soleh, menceritakan tentang aksi konvoi sepeda motor sambil membagikan selebaran berisi khilafah. Ya. Bincangannya cukup panas, sesuatu yang tendensius gitu, yang benar-benar menghujat konvoi khilafah ini. Sebetulnya apa sih pandangan hukum yang menarik dari konvoi khilafah ini? Adakah satu delik atau seperti apa mungkin Prof yang jenengan lihat? Monggo Prof. Ya, saya sudah melihat ya video viral rombongan pemotor yang tadi Mas sebutkan itu membawa sebuah tulisan kebangkitan khilafah, yaitu di Jakarta Timur ya, di Cawang khususnya. Nah, kalau bicara tentang konvoinya gitu ya, sebenarnya apa salahnya konvoi tersebut kan itu? Kalau kita bicara tentang negara demokrasi, mestinya tidak ada salahnya jika orang atau kelompok orang menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun secara tulisan ya. Selama apa ya pendapat itu tidak bertentangan dengan hukum. Misalnya apa? Mempromosikan ajaran yang jelas dilarang oleh agama, moral dan hukum. Contoh konkretnya komunisme misalnya. Nah, pertanyaan sekarang kita ini kan apakah khilafah itu gitu. Ini yang sampai sekarang kan terus menjadi perdebatan ide sampai pembicaraan sampai persoalan pelaksanaannya bagaimana itu kan terus jadi perdebatan. Nah, khilafah itu kan sistem pemerintahan yang dibingkai oleh ajaran Islam. Bukan ideologi seperti komunisme, kapitalisme, ya bukan itu. Nah, ideologi dari khilafah itu apa? Ya Islam itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau dicermati dari sisi keilmuan, maka tidak ada salahnya siapapun yang mendakwahkan khilafah itu dengan cara apapun, termasuk dengan cara konvoi dan penggunaan penggunaan selebaran ya untuk menyebarkan informasi itu. Nah, yang penting itu kan di situ tidak ada upaya pemaksaan, tidak ada kekerasan, apalagi
perbuatan makar. Itu yang penting, Mas. Jadi kalau bicara tentang negara demokrasi, mestinya juga semua orang open mind. Dan jadi membuka pikirannya selama tadi. Pokoknya itu tidak melanggar ketentuan hukum. Oke. Prof, kalau saya amati, Prof, dari banyak pemberitaan, jadi yang komentar terhadap aksi ini ada MUI, ada juga Densus, ada juga BNPT. Dan semuanya komentarnya itu negatif lah ya. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan, adakah unsur bahayanya, Prof? Kalau misalkan ada, emang seberapa besar sih bahaya dari konvoi ini, Prof? Iya, kita ini kan negara hukum, ya, maka perintah dan larangan itu mesti juga berdasar atas hukum yang sudah ditetapkan, bukan atas kemauan penguasa atau rezim yang sedang berkuasa. Bahkan rezim yang berkuasa sekarang pun itu harus tunduk pada hukum yang telah ada. Tidak boleh SSK, ya suka-suka kami, nggak boleh. Gitu. Nah, sebagai sebuah dakwah, menurut saya ini, saya kira tidak bahaya atau bahayanya pun itu dapat diantisipasi oleh aparat penegak hukum. Selama itu hanya sebuah dakwah tanpa kekerasan, paksaan, dan makar yang tadi saya sebutkan itu, tidak bisa dianggap sebagai bahaya yang mengancam NKRI itu sebagai negara kesepakatan. Kan begitu kan? Kita sepakat, wah ini sudah menjadi NKRI. Oke. Ya. Nah, yang menjadi aneh itu kan umat Islam sendiri yang merasa asing dengan istilah sistem pemerintahan Islam yang tadi kita sebut dengan khilafah itu. Saya kira kayak MUI itu mestinya juga paham ya, duduk perkara khilafah atau kita sebut dalam fikih itu kan ada fikih bab tersendiri tentang khilafah ini. Dan MUI saya kira juga mesti tahu semua mazhab fikih Islam itu bicara bahkan mewajibkan penegakan khilafah Islamiyah. Nah, ada yang menghukumi sebagai fardu kifayah ya Mas, kalau nggak salah ya. Artinya jika sudah ada sekelompok orang lain yang mengerjakan upaya untuk penegakan sistem pemerintahan khilafah itu atau mendakwahkannya, sebenarnya kelompok umat yang lain itu tidak menanggung dosa, kan itu kan? Seperti misalnya memakamkan jenazah ya Mas, itu kan juga atau menguburkan jenazah itu kan fardu kifayah. Begitu sudah ada kelompok lain yang memakamkan jenazah, ya yang lain sudah tidak dianggap berdosa. Tapi begitu tidak ada sama sekali memakamkan jenazah, ya itu berarti semua menanggung dosa. Nah, kembali ke bahaya, seberapa besar kalau Mas tanyakan itu, kalau dari sisi Islam, tentu konvoi itu tidak berbahaya. Namun bagi kelompok lain yang berseberangan misalnya atau yang tidak setuju dengan penerapan syariat Islam yang akan dianggap itu berbahaya. Bahkan sangat berbahaya karena apa? Dianggap akan mendegradasi sistem pemerintahan yang sekarang diterapkan. Yaitu apa? Sistem pemerintahan demokrasi ala Barat. Bukan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seperti sila keempat kita ini. Jadi intinya sistem pemerintahan khilafah itu hanya akan dianggap bahaya oleh sistem pemerintahan demokrasi Barat itu. Nah, cilakanya kita sekarang ini sedang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi Barat itu. Ya. Jadi apa ya? Akhirnya dianggap itu berbahaya, mengancam. Tapi kembali ke persoalan bahwa kita ini adalah negara hukum, maka larangan ataupun perintah mesti harus berdasar pada hukum positif yang telah ada. Iya, oke, baik. Oke, cukup jelas ya, Prof. Ya. Prof, tapi kemudian saya tuh melihat ya, kalau upaya kriminalisasi atau upaya monsterisasi terhadap khilafah ini terlihat cukup berhasil, Prof. Nah, bagaimana tanggapan Prof. Suteki terhadap konteks kriminalisasi terminologi khilafah itu? Ya, sekali lagi saya katakan kita ini negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Itu ada di konstitusi jelas disebutkan begitu. Nah, sampai sekarang tidak ada norma hukum kita yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan Islam yang tadi kita sebut sebagai khilafah itu dinyatakan sebagai
hal yang terlarang. Dan oleh karena itu kemudian pendakwahnya harus dipidana. Kan tidak ada semacam itu. Nah, upaya pemberangusan itu lebih pada tindakan politik yang menurut saya tidak berdasar atas hukum. Sehingga tindakan itu ya bisa dikatakan tindakan yang sifatnya itu vandalisme atau barbar. Nah, seharusnya menurut saya ini DPR dan Presiden itu membuat undang-undang yang menyatakan bahwa khilafah itu sebagai ajaran terlarang dan pendakwahnya akan dipidana. Nah, apakah ini mungkin? Nah, kalau kita konsisten bahwa ini negara dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan Muslim itu meyakini khilafah itu sebagai bagian dari ajaran Islam, tentu tidak mungkin akan dibuat undang-undang yang menyatakan bahwa khilafah itu sebagai ajaran atau sebagai, bahkan kan ada yang mengatakan khilafahisme sebagai isme yang terlarang. Itu saya kira tidak akan mungkin terjadi. Oke. Ya, Prof. Terakhir, Prof. Sebetulnya apa sih yang harus didudukkan, Prof, terkait dengan isu khilafah dan isu keindonesiaan, Prof? Ya. Saya kembalikan kepada kaum muslimin di Indonesia. Akankah menempatkan khilafah itu sebagai apa? Kan itu kan? Apakah ini sebagai ancaman atau sebagai harapan di masa depan? Ya sebagaimana Rasulullah sudah menyatakan ya bahwa khilafah ala min haji nubuwah itu akan tegak kembali. Nah, kapan tegaknya? Ya kita tidak mengetahuinya gitu loh. Namun yang perlu dicatat di sini adalah apakah mungkin sesuatu yang akan dijalankan dan ditegakkan itu tanpa ada pengetahuan terhadapnya. Nah, di sini peranan dakwah itu berjalan, Mas. Nah, untuk mengenalkan kepada umat Islam apakah Islam itu punya sistem pemerintahan tersendiri dan juga pernah dijalankan ribuan tahun dengan segala dinamikanya, itu kan butuh namanya pencerahan, menyebarluasan, mendakwahkan itu loh. Nah, di Indonesia ataupun di negara lainnya pun seharusnya diberikan ruang dakwah tersebut. Yang penting kan tadi saya katakan tidak ada paksaan, tidak menggunakan kekerasan, apalagi ke upaya makar, kan begitu. Nah, kita sebagai Muslim itu harus menentukan koordinat kita, Mas. Apakah kita itu sebagai atau berada di koordinat barisan pejuang atau pecundang? Bahkan pecundang itu kadang-kadang malah memusuhi idenya Allah tentang khilafah ini. Nah, jadi khilafah ini kan boleh jadi ya tidak tegak di Indonesia, tapi mungkin juga tegak di negara lain. Tapi juga tidak menutup kemungkinan mulai tegak di Indonesia juga berpengaruh di negara lain. Semua itu kan tergantung bagaimana nanti Allah mengaturnya. Kan kalau kita sebagai umat Islam itu ya mendakwahkannya itu. Nah, tapi sesuai dengan hadis sahih yang tadi saya singgung itu bahwa khilafah ala min haji nubuwah itu akan tegak entah kapanpun dan dimanapun, kan begitu. Nah, kembali ke persoalan bahwa dakwah tentang khilafah itu seharusnya memang harus mendapatkan ruang itulah ya di negara demokrasi. Sepanjang tadi tidak menggunakan 3 hal. Paksaan, kekerasan, apalagi perbuatan makar itu. Nah, kalau mau jujur, yang seharusnya lebih berbahaya itu kan kelompok atau gerombolan yang mengubah atau yang mau mengubah Pancasila menjadi Trisila atau bahkan Ekasila itu. Nah, siapa mereka? Mereka kenapa kok tidak ditindak itu loh? Mereka malah dibiarkan dalam arti, wah sudah, itu karena politik semua itu. Nah, jadinya kan ambiar semua kalau begini gitu loh. Jadi nggak konsisten. Katanya yang mau mengubah Pancasila ini itu Islam mau mengubah mana? Tapi kalau jelas ada upaya secara sistematis, ada upaya melalui peraturan perundang-undangan legal mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila kok malah dibiarkan. Itu nalari kepiye gitu. Nah, jadi selalu ada hal yang sifatnya itu apa namanya antagonis ya, kemudian juga ambigu di situ, Mas. Oke. Baik, luar biasa ya. Oke, Prof. Suteki, terima kasih atas waktunya dan jawaban-jawaban yang luar biasa. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menyaksikan sampai di sesi pertanyaan keempat terkait dengan konvoi khilafah yang tempo lalu viral ya di media sosial.
Ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki, karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Termasuk video kita ini radikal karena ini goyang-goyang. Oke, baik Prof. Suteki, terima kasih. Puan dan Tuan juga terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.